Sapa Indonesia Malam masih kembali dengan perkembangan terkini dari penangkapan penganiaya korban di Bandung, Jawa Barat. Setelah ini kita akan fokus bagaimana pemulihan terhadap korban, lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak korban selanjutnya usai penangkapan tersangka. Untuk mendalami hal ini kita sudah terhubung dengan Yanuar Solehudin selaku pengacara korban. Selamat malam Pak Yanuar. Selamat malam Mbak Priska. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Pertama-tama saya ingin tahu dulu kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Yanuar, perkembangannya. Baik, alhamdulillah untuk kondisi korban saat ini sudah beranjak baik. Semenjak dari tanggal 10 ketika peristiwa itu terjadi pertama kali, alhamdulillah dari pihak rumah sakit sudah melakukan pengobatan intensif. Dan sampai saat ini juga alhamdulillah sangat membaik. Alhamdulillah. Ada perkembangan kesehatan. Tolong sampaikan dari kami salam dan juga semangat untuk korban untuk segera pulih. Tentunya ini kondisi yang sangat berat sekali untuk korban. Selanjutnya dalam perkembangan kesehatan ini apa saja yang dipantau Pak Yanuar? Karena kan pasti berat. Ada pemulihan kondisi kesehatan satu. Berikutnya adalah pemulihan kondisi psikis korban juga tentu ini berat. Betul. Untuk saat ini keduanya juga sudah dilakukan ya, tapi untuk terkait dengan medis ini apakah tahapannya, tapi yang pasti yang jelas secara fisik dulu, nanti secara psikis, karena saya juga agak kurang paham kalau masuk pada wilayah kesehatan mungkin ya Pak Priska. Tapi fisik terlebih dahulu ya. Support dari keluarga seperti apa? Dukungan dari keluarga, ayah ibu dari korban itu mendampingi ya sejak korban dibawa ke rumah sakit, Pak Yanuar? Betul. Sejak pertama kali ayah korban dan ibu korban itu selalu mendampingi di rumah sakit sampai saat ini, dan hanya mereka yang berdua yang bisa mendampingi begitu. Oke. Tapi korban makan sudah mau? Makan, alhamdulillah sudah mau. Alhamdulillah. Jadi untuk proses saat ini pemulihannya tetap dilakukan di RSHS Bandung ya, Pak Yanuar? Ya betul. Korban kan sudah tahu juga bahwa pelaku ini sudah ditangkap oleh polisi. Apa tanggapan dari korban saat mengetahui kabar ini, Pak Yanuar? Korban menyatakan syukur alhamdulillah bahwa pelaku sudah tertangkap, dan korban berharap pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Dan dia ingin korban ingin merasakan bahwa pelaku juga ingin supaya pelaku bisa merasakan apa yang korban rasakan, begitu. Iya. Dan yang berat di dalam kasus ini adalah yang tentu saksi utamanya adalah korban sendiri. Sementara untuk proses penyidikan bertanya soal masa sebelumnya pada saat 3 tahun terakhir ini pasti berat untuk korban. Nah, pendampingannya seperti apa Pak Yanuar dari kuasa hukum, baik itu dari polisi, lalu juga secara psikis korban agar penyidikan berjalan, tapi juga korban tidak terbuka terus traumanya? Baik, Mbak Priska, sebetulnya saya kuasa hukum pelapor dalam hal ini ya. Meskipun pelapor ini adalah kakak dari korban ya. Oh, kakak dari korban itu ya. Ataupun keluarga korban gitu. Nah, dalam hal ini kami juga sedang mengawal proses penyidikan ya, dari awal sampai putusan pengadilan yang punya yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ya tentu ini jadi atensi dari pihak keluarga apalagi ya Pak Yanuar. Tapi selain korban juga bagaimana saat ini kondisi keluarga korban? Tentu tidak mudah untuk melihat korban dalam kondisi ini. Tapi juga di sisi lain kan kasus ini harus terus berjalan. Bagaimana yang dilakukan kakak ataupun juga ayah dan ibu untuk saling menguatkan di keluarga? Nah, justru itu makanya korban bersama korban ataupun keluarga korban lebih fokus kepada pengobatan begitu, pemulihan korban gitu. Ya, pemulihan korban ya. Sejauh ini yang pihak-pihak yang sudah membantu dari mana saja, Pak Yanuar? Gimana, Mbak Priska? Ya, bisa mendengar suara saya? Halo, Mas Yanuar? Halo, ya. Nah, iya. Sebentar.
Pak Yanuar, kita perbaiki dulu ya komunikasi dengan kuasa hukum dari korban. Tadi disampaikan bahwa saat ini yang jadi fokus adalah pemulihan kondisi korban yang masih dirawat di Bandung, Jawa Barat. Yang memang berat adalah selain pemulihan secara fisik juga pemulihan secara psikis. Pak Yanuar sudah bergabung lagi? Siap? Ya, Siap. terima Siap, kasih Pak. sudah Siap. bergabung lagi, tadi ada kendala komunikasi. Nah, langkah hukum yang saat ini dilakukan apa untuk mendukung penyidik juga menerapkan, tentu diharapkannya pasal berlapis ya untuk Betul. pelaku ini? Betul. Nah, betul. Tetapi dari berkas ataupun SP 2HP yang kami terima, pasal yang diterapkan itu adalah pasal 446, 466, dan 451 KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang penganiayaan berat ya? Ya, betul. Nah, dengan ancaman hukumannya sejauh ini yang disangkakan maksimal berapa? Maksimal 12 tahun. Nah, dalam sejauh ini apa saja bukti-bukti yang coba dikumpulkan oleh keluarga, Pak? Apakah juga termasuk hasil visum, rekam medis berkala dari korban? Ini salah satu bukti penting juga untuk proses pembuktian dan penyidikan lebih lanjut. Betul. Kalau selama ini ya, itu saya tidak bisa menyampaikan ya, karena itu sudah masuk pada ranah penyidikan. Saya juga tidak mau menjadi opini nanti dan bisa menghalangi ranah penyidikan mungkin gitu. Tapi yang jelas saat ini bukti-bukti terus dikumpulkan oleh pihak pengacara korban ya, dari Pak Yanuar dan tim. Betul, betul. Bukti-bukti sudah terkumpul, bukti-bukti sudah dikumpulkan, bahkan pada malam ketika pelaku ditangkap, kita juga di Polda Jawa Barat, dan itu ada BAP tambahan atau pemberian keterangan tambahan. Oke. Termasuk pemberian dari pelapor. Oke. Jadi ini juga bisa jadi jalan untuk memperberat pidana untuk pelaku, itu yang diharapkan ya Pak Yanuar, proses ini ya. Betul. Harapan kami dan keluarga itu terbuka fakta-fakta yang lebar sehingga secara terang benderang dan bisa mudah-mudahan bisa menerapkan pasal-pasal yang sangat relevan dan bisa memberatkan pelaku gitu. Dan tentunya keluarga juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, membuka posko pengaduan untuk kira-kira melihat apakah ada korban lain ya. Jika ada korban lain artinya kan bisa memperberat juga hukuman dari pelaku ya Pak Yanuar. Betul, tapi itu bukan ranah kami, karena kami hanya mendampingi pelapor mungkin begitu. Tapi yang jelas dari sisi pelapor pun apa yang dialami pelapor hukumannya harus setimpal, harus maksimal begitu ya? Betul, betul. Nah, lalu juga untuk menjamin keamanan fisik dari korban, juga kenyamanan korban selama proses yang berat ini, apakah sudah kerjasama juga dengan LPSK, misalnya sudah ada pihak-pihak yang membantu sejauh ini Pak Yanuar? Betul, alhamdulillah hari ini saya sudah berkoordinasi dengan wakil pimpinan LPSK, Ibu Sri ya. Tadi juga sore kita sudah komunikasi dengan PPA ya, UPTD PPA Jawa Barat. Kita juga sudah koordinasi bahkan dengan wakil LPSK, wakil ketua SPLK. Terus kemudian ke rumah sakit juga hari ini. Ibu Sri tadi juga kita ngobrol berdampingan, terus kemudian hal apa saja terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh baik pelapor ataupun yang terkhusus korban ataupun saksi. Kita juga sudah mulai masuk pada LPSK gitu. Sejauh ini perlindungan yang dibutuhkan seperti apa, boleh diceritakan Pak Yanuar soal ini? Yang paling utama itu adalah pemulihan korban. Ya. Pemulihan korban itu yang paling utama. Bagaimana korban ini bisa dilindungi hak-haknya, terus kemudian agar cepat pulih, karena korban juga yang akan nanti bisa katakanlah ini adalah saksi kunci kan begitu. Terus kemudian terkait dengan perlindungan selain pemulihan ataupun kesehatannya itu bagaimana, itu LPSK juga sudah sudah siap, termasuk untuk perlindungan pelapor dan saksi. Tinggal kita dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain seperti dengan UPTD PPA Jawa Barat, termasuk dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Mungkin begitu, Mbak Friska. Tanpa mendahului penyidikan, tapi yang jelas sejauh ini yang jadi pelaku adalah Taufik Hidayat. Tidak ada pihak lain yang diduga membantu, begitu Pak Yanuar?
saya tidak mau masuk pada tahap masuk ke ranah penyidikan ya. Tetapi ya mungkin saja bisa ada pihak lain ataupun tidak, tetapi dengan alat bukti yang sah mungkin. Begitu Bang Priska. Jadi tetap dibuka untuk perkembangan penyidikan, ini ranahnya penyidik, tapi yang jelas apa yang ditekankan kembali Pak Yanuar di tahap ini, apa yang jadi fokus oleh pengacara korban maupun keluarga, karena prosesnya pasti akan panjang, tapi Betul. yang jelas nanti pidananya itu yang diharapkan semaksimal mungkin. Bagaimana proses yang saat ini berjalan Pak Yanuar? Ya, proses yang akan kami lakukan salah satunya adalah untuk mengawal proses penyidikan. Ya. Ini penyidikan, terus kemudian bagaimana pemberkasan nanti ke kejaksaan sampai nanti pada pelaksanaan persidangan, mungkin begitu, Ya. Bang Priska. Itu yang krusialnya penyidikan, pemberkasan, Ya, betul. tapi yang paling penting adalah pemulihan bagi korban. Itu ya, pemulihan itu. Kami doakan dari sini tentunya untuk korban segera pulih dan juga kasusnya bisa terang benderang dan segera diusut sampai tuntas. Terima kasih Pak Yanuar atas waktu yang sampai Indonesia Malam. Terima kasih Bang Priska.